Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan yang terikat denganmu selamanya. Gak bisa lepas sekuat apapun dia berusaha untuk menjauhimu. Ya, jadi ketika mantan sudah bersama kita dan kemudian dia pergi begitu saja, dia berpikir dia bisa pergi tanpa dia akan terbatasi gerakannya. Ya, walaupun mungkin kelihatannya kita diam saja, kita tidak ngejar-ngejar dia, kita tidak memohon-mohon untuk bisa kembali bersamanya lagi. Tetapi karena 3 hal ini, mantan secara otomatis terikat selamanya. Artinya dia berusaha menjauhi akan ada saja sebab yang membuat dia kembali mendekat. Dia berusaha untuk mencari pengganti kita, atau bahkan dia sudah mencari pengganti kita dan mendapatkannya. Saat dia masih bersama kita, semuanya akan berantakan. Sebabnya yang pertama, atau ciri-cirinya yang pertama, mantan menjadi terikat dengan kita karena faktor janji-janjinya, ucapannya sendiri kepada kita. Mantan setiap ada maunya, tentu janjinya indah-indah. Akan bersama kita selamanya, akan mencintai kita tanpa batas, ya. Akan menua bersama kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau ada maunya, wah sudah tuh, biasanya merayunya habis-habisan. Begitupun ketika apa yang dia inginkan itu kemudian keturutan. Ya, kita bisa memenuhi atau memberikan apa yang dia inginkan itu, maka dia akan menjadi orang yang paling manis, menjadi orang yang paling romantis di seluruh dunia ini. Ya, semua janji-janji indah, janji-janji terbaik akan keluar dari mulutnya. Dia berjanji pokoknya dia akan selalu mendampingi kita selamanya. Saat merayu dia mengatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa jauh-jauh dari kita, dan seterusnya. Apa nih yang dia ucapkan itu akan diaminkan oleh seluruh malaikat yang ada di sekelilingnya. La tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Jangan mendoakan yang jelek untuk diri kalian sendiri. Doakan yang baik-baik saja, karena malaikat akan mengaminkan apa saja yang kalian ucapkan. Nah, jadi yang paling penting ya dari hadis ini, fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena malaikat akan mengaminkan apapun yang kalian ucapkan. Ya, kalau bagi kita, mantan mengatakan demikian, itu doa yang baik. Tapi bagi mantan yang memang ingin mengkhianati, itu doa yang tidak baik bagi dia. Karena apa? Karena dengan dia mengatakan akan selalu bersama kita selamanya, ya, tidak akan pernah mencari pengganti kita, akan setia selamanya kepada kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Semua yang dia ucapkan akan diaminkan oleh para malaikat. Ya, jadi itu yang pertama. Mantan terikat selamanya karena janji-janjinya. Kemudian yang kedua, seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa ketika seseorang menzolimi
maka secara otomatis dia akan menjadi terikat dengan doa dari orang yang telah dia zolimi. Mantan mengkhianati kita, mantan mencampakkan kita begitu saja setelah uang kita habis-habisan, dan kemudian dia pergi, dia sudah menzolimi kita. Artinya dia terikat dengan kutukan kita, doa-doa kita, baik doa yang baik ataupun doa yang buruk yang kita ucapkan, ya. Doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab. Karena orang yang terzolimi itu amat sangat dekat dengan Allah. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah dengan doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Artinya dia sangat dekat dengan Allah. Artinya doa-doanya sangat kuat. Doa-doanya mustajab. Itu yang kedua. Ya. Nah, jadi mantan terikat dengan kutukan-kutukan kita karena mantan telah menzolimi kita. Yang ketiga, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, yang ketiga, jangan lupa ya adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Yang ketiga, mantan terikat selamanya dalam doa dengan kita. Misal nih ya, ketika bersama kan mesti ada waktu atau momentum di mana kita dan mantan berdoa bersama-sama. Ya, kita berdoa agar kita dan dia bersama selamanya, kemudian mantan mengaminkan doa itu. Terlepas dia mengaminkan itu dengan tulus atau dia mengaminkan itu ya karena pas ada maunya, tetapi mantan mengaminkan doa-doa tadi, maka dia terikat dalam doa dengan kita selamanya. Apalagi suami istri itu, ketika mereka ijab kabul, ketika mereka menikah, ya tentu ada begitu banyak doa-doa di sana agar mereka langgeng sampai tua dan seterusnya dan seterusnya. Kita mengaminkan doa itu, mantan juga mengaminkan doa-doa itu, dan itulah yang akan membuat kita dan mantan terikat selamanya di dalam doa-doa tadi. Nah, jadi tanpa mantan sadari, dia berpikir bisa pergi begitu saja ya, tanpa ada yang membatasinya. Tanpa dia sadari sebenarnya dia sudah dipagari. Ya. Sejauh apapun dia berusaha menjauhi kita, namanya dia sudah dipagari, maka dia tidak bisa kemana-mana. Ya, mantan berusaha untuk mencari pengganti kita, namanya dia sudah dipagari, maka dia tidak bisa bersama lama-lama dengan siapapun ya, karena mantan dan kita dalam 3 hal tadi itu sudah menjadi satu kesatuan ya. Sehingga ketika ada yang berusaha masuk, mantan sudah dipagari, maka akan mental dengan sendirinya. Nah, maka sekarang ya, meskipun mantan tidak bisa kita hubungi dan seterusnya, perkuat dan perbanyak doa-doa kita. Apalagi tadi ya,
kita terzolimi, maka doa kita yang akan memegang kendali terhadap mantan. Maka berdoalah agar mantan sadar, agar kita menjadi satu-satunya jodoh dalam hidup mantan. Menjadi satu-satunya jodoh bagi mantan fid dunya wal akhirah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.